Perkenalkan, nama saya Indra Mulyawan, saya dari SMA Metodis 2 Palembang. Di video ini, saya akan mendongeng sebuah cerita rakyat yang berjudul Timun Mas dari Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan tua bernama Boyem. Ia hidup sebatang kara. Boyem ingin sekali mempunyai seorang anak agar dapat merawat dirinya yang sudah mulai tua. Namun semua itu mustahil karena ia tidak mempunyai suami. Setiap hari Boyem pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Sampai pada suatu hari ia bertemu dengan seorang raksasa yang sangat menyeramkan. Tubuh raksasa itu lebih tinggi dari pohon. Kulitnya penuh dengan bulu yang kasar. Kulitnya gelap, mulutnya terdapat sepasang taring yang sangat tajam. Kukunya panjang dan kotor. Boyem sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar melihat makhluk yang besar itu. Raksasa itu berkata dengan suara membahana, "Hei, perempuan tua, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu. Kamu sudah terlalu tua. Dagingmu keras dan tidak enak. Aku datang ke sini ingin memberikan sesuatu kepadamu." Raksasa itu memberikan benih tanaman dan berkata, "Tanamlah benih ini dan rawatlah dengan baik, dan kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Tapi ingat, kau tidak boleh menikmati seorang diri. Kau harus memberikan kepadaku juga sebagai tanda terima kasih." Boyem hanya mengangguk. Ia langsung pulang ke rumah. Setiba Boyem di rumah, sesuai dengan petunjuk raksasa itu, ditanamlah benih tersebut. Ajaibnya, keesokan harinya benih tanaman itu tumbuh menjadi tanaman mentimun. Buah-buahnya besar-besar. Jika terkena sinar matahari, warnanya bersinar seperti emas. Karena penasaran akan buah mentimun itu, dipetiklah satu buah mentimun yang paling besar. Ketika dibelah, Boyem sangat terkejut. Di dalam mentimun tersebut terdapat seorang anak perempuan yang sangat cantik. "Jadi ini maksud dari ucapan si raksasa," ujarnya dalam hati. Betapa senangnya Boyem tidak terbayangkan akan mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Karena lahir dari buah mentimun berwarna keemasan, anak ini diberi nama Timun Mas. Keesokan harinya di hutan, Boyem bertemu kembali dengan si raksasa. Raksasa itu berkata, "Engkau sudah mendapatkan semua yang engkau inginkan. Sesuai dengan janjimu, engkau harus membaginya denganku." Boyem merasa bingung. Ia bertanya, "Bagaimana mungkin bayi perempuan bisa dibagi?" "Tidak usah bingung, perempuan tua. Kau bisa memilikinya sampai berusia 17 tahun. Selanjutnya, anak itu akan menjadi santapanku." Ujar raksasa. "Baiklah Tuan Raksasa, aku akan merawat anak itu dan menganggap anak itu seperti anakku sendiri sampai berusia 17 tahun, ujar Boyem. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat baik hati dan cantik jelita. Kulitnya kuning lasat, tubuhnya tinggi semampai, rambutnya hitam berkilau. Semakin hari kecantikannya semakin terlihat. Timun Mas juga sangat rajin membantu ibunya. Ia selalu menemani ibunya mencari kayu bakar di hutan. Kebaikan hati Timun Mas membuat Boyem sangat khawatir. Ia sangat menyayangi Timun Mas untuk menjadi santapan si raksasa.
Tahun demi tahun terus berganti. Sudah waktunya bagi si raksasa untuk mengambil timun emas. Mbok Iem menyuruh timun emas bersembunyi di dalam kamar. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Itu adalah suara langkah kaki si raksasa. Mbok Iem sangat ketakutan. Hei, perempuan tua, mana anak perempuan yang telah kau janjikan untukku? Teriak si raksasa. Ia sedang mandi di kali, Tuan raksasa. Tubuhnya sangat bau. Pastinya engkau tidak akan suka memakannya, ujar Mbok Iem. Baiklah, ku beri waktu seminggu lagi. Pastikan ketika aku kembali, ia sudah siap untuk kebawa ke hutan, ujar raksasa. Baiklah, Tuan raksasa, aku tidak akan mengecewakanmu, ujar Mbok Iem. Maka pergilah raksasa itu kembali ke hutan. Mbok Iem dan timun emas sangat lega. Mereka mempunyai waktu seminggu lagi untuk bersama. Namun setelah seminggu berlalu, raksasa itu datang lagi. Ibu dan anak ini tidak mau berpisah. Kali timun emas kembali bersembunyi. Kali ini di dapur, di dalam tempayan air yang kosong. Hei, perempuan tua! Aku kembali untuk menagih janjimu. Cepat, serahkan anak perempuanmu! Teriak si raksasa. Maaf, Tuan raksasa, timun emas sedang menjual kayu ke kampung. Bila saja engkau datang lebih pagi, engkau pasti akan bertemu dengannya, ujar Mbok Iem. Dengan setengah marah, raksasa itu berteriak. Baiklah, ku beri waktu seminggu lagi. Jika kau tidak serahkan anakmu, akan kuhancurkan rumahmu. Mbok Iem sangat ketakutan dan merasa bingung dengan ancaman raksasa itu. Ia sungguh tidak rela jika anak perempuannya yang sangat cantik menjadi satapan raksasa jahat itu. Melihat kondisi ibunya, timun emas berkata, Ibu, janganlah bersedih. Relakanlah aku menjadi satapan raksasa itu, ujar timun emas. Tidak, anakku. Ibu tidak akan membiarkanmu menjadi satapan raksasa jahat itu. Ibu akan melakukan apapun untuk menyelamatkanmu, ujar Mbok Iem. Kemudian Mbok Iem menemui seorang kakek sakti yang tinggal di gunung itu. Kakek sakti itu memberikan benih mentimun, sebuah duri, sebutir garam, dan sepotong terasi. Seminggu kemudian, raksasa itu datang kembali. Kakinya yang besar dihentak-hentakan sampai bumi bergetar. Cepat, serahkan anak perempuanmu, atau ku hancurkan rumahmu beserta dirimu. Aku sudah sangat lapar. Iya, si raksasa. Maaf, Tuan raksasa, timun emas sudah berjalan ke kampung. Kembalilah engkau ke rumahmu. Timun emas sudah berada di sana. Pada saat itu, timun emas sudah keluar rumah dari pintu belakang. Ia membawa semua benda yang diberikan oleh kakek sakti itu. Ketika akan kembali ke hutan, si raksasa melihat timun emas berlari di belakang rumah. Dikejarnya timun emas. Meskipun panik, timun emas masih mengingat perintah ibunya untuk melempar benih mentimun. Benih mentimun itu berubah menjadi ladang mentimun dengan buah yang besar-besar. Karena kelaparan, si raksasa itu memakan mentimun yang ada di ladang itu. Setelah kenyang, ia kembali mengejar timun emas. Meskipun perutnya yang kenyang membuat larinya menjadi lambat, si raksasa terus mengejar timun emas karena langkah kakinya yang panjang-panjang. Ketika sudah dekat, timun emas melempar sebuah duri
duri itu berubah menjadi hutan bambu. Hutan bambu itu memperlambat jalan raksasa. Tubuhnya menjadi penuh luka karena tertusuk batang bambu. Namun raksasa itu tidak menyerah. Ia kembali mengejar mangsanya. Kali ini Timumas melempar sebutir garam. Garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Raksasa itu harus berenang untuk mengejar Timumas. Ia berhasil, tetapi tubuhnya sudah kelelahan. Raksasa terus mengejar Timumas meskipun sudah kelelahan. Kali Timumas melempar sepotong terasi. Terasi itu berubah menjadi lumpur hisam. Si raksasa itu berteriak meminta tolong, tolong, ketika tubuhnya terhisap oleh lumpur. Tubuh raksasa yang besar tidak dapat melawan hisapan lumpur karena kelelahan. Raksasa itu pun tewas. Maka tamatlah riwayat raksasa jahat itu. Setelah bebas dari raksasa jahat itu, kehidupan Timumas dan Bokyem membaik. Timumas dan Bokyem membaik. Timumas bertemu dengan seorang pangeran dari negeri seberang. Pangeran itu jatuh cinta kepadanya. Mereka pun menikah. Timumas dan Bokyem diboyong oleh pangeran menuju ke istana. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Demikianlah cerita dongeng Timumas. Terima kasih.